Oke, saya Desi Nurlianti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan budidaya ikan hias. Pertanyaan 1, definisi ikan hias. Ikan hias adalah jenis ikan baik yang berhabitat di air tawar maupun di laut yang dipelihara bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk memperindah taman atau ruang tamu. Pertanyaan kedua, apakah yang menjadi aspek penilaian kualitas dari ikan hias? Jelaskan. Nah, penilaian kualitas dari ikan hias adalah dari segi warna yang merupakan karakter penting yang menentukan nilai estetika, selera konsumen, serta meningkatkan harga jual suatu komoditas ikan hias. Pertanyaan ketiga, tuliskan langkah-langkah dalam budidaya ikan hias yang saya sukai. Nah, di sini saya memilih ikan cupang. Langkah pertama dalam budidaya ikan cupang. Pertama, memilih indukan dengan ciri-ciri indukan atau bibit yang berkualitas. Indukan yang berasal dari keturunan yang unggul, bebas dari penyakit. Ciri-ciri indukan yang sudah siap untuk dipijahkan. Jantan setidaknya berumur 4-8 bulan, bentuk badannya panjang, warna terang dan menarik. Gerakannya lincah dan agresif. Sedangkan betina setidaknya berumur 3-4 bulan, bentuk badannya membulat dan perutnya sedikit buncit, warnanya kusam dan gerakannya lambat. Langkah kedua yaitu persiapan pemijahan. 1. Siapkan tempat berupa akuarium atau wadah ataupun baskom kecil. 2. Sediakan juga gelas plastik untuk tempat ikan cupang betina. Terakhir, siapkan juga tumbuhan air. Dalam satu kali perkawinan, ikan cupang bisa memproduksi telur hingga 1000 butir. Tetapi, tingkat kematian pembenihan ikan cupang cukup tinggi. Nah, sehingga dalam sekali kawin, ikan cupang bisa dipanen biasanya mencapai 30-50 ekor saja. Indukan jantan bisa kawin hingga 8 kali dalam interval 2-3 minggu, sedangkan indukan betina disarankan hanya dikawinkan sekali saja. Langkah ketiga, telur menetas. Dalam kurang lebih 1 hari, telur tersebut akan menjadi buraya. Selama 3 hari ke depan, kita tidak perlu memberikan pakan kepada buraya karena masih ada nutrisi tersisa yang terbawa dalam telur. Selain itu, ikan cupang jantan juga akan berpuasa selama menjaga buraya. Langkah keempat, pemberian pakan. Setelah 3 hari terhitung, berikan buraya kutu air. Dan jangan memberikan pakan lebih banyak dari buraya karena pakan tersebut bisa mengotori air yang bisa menyebabkan buraya mati. Langkah kelima, pembesaran. Pindahkan buraya ke tempat yang lebih luas dan beri larva nyamuk atau kutu air. Setelah 1,5 bulan, kamu bisa memilih ikan cupang berdasarkan jenis kelamin dan pisahkan ikan-ikan tersebut ke wadah pembesaran. Langkah terakhir, perawatan ikan cupang. Ikan cupang merupakan ikan yang relatif tahan banting karena ikan ini bisa dipelihara di dalam akuarium tanpa aerator atau cupang bisa bertahan di kondisi air yang minim oksigen. Selalu ganti air di dalam wadah secara berkala dan cek apakah terdapat penumpukan kotoran dan sisa pakan pada dasar akuarium. Selanjutnya, tidak disarankan untuk memelihara ikan cupang jantan lebih dari 1 di dalam sebuah akuarium. Ini akan menyebabkan perkelahian sesamanya. Pertanyaan keempat, tuliskan nama lokal dan nama latin 10 jenis ikan hias. Ini bisa dilihat di layar, 10 jenis ikannya beserta nama latinnya. Pertanyaan kelima, bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas warna dari ikan hias?
yaitu dengan cara penambahan campuran tepung labu kuning dan tepung wortel pada pelet dapat meningkatkan kecerahan warna pada ikan hias. Tepung labu kuning dan tepung wortel dapat dimanfaatkan sebagai sumber pigmentasi alami untuk ikan hias. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas peningkatan warna itu ada faktor internal, ialah faktor yang berasal dari dalam tubuh ikan yang sifatnya tetap, yaitu faktor genetik. Sedangkan faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar tubuh ikan, yaitu kualitas air, cahaya, dan pakan yang mengandung nutrisi yang tinggi dan sumber karoten. Pertanyaan ke-6, jelaskan sel apa yang bertanggung jawab dalam pembentukan warna ikan. Nah, warna pada ikan berhubungan dengan sel pigmen pada kulit. Terdapat 2 sel khusus yang memberikan warna pada ikan, yaitu sel kromatofor dan sel iridosit. Sel kromatofor terletak pada dermis kulit, yaitu sisi di luar di antara sisi, serta mengandung butiran pigmen sebagai sumber warna. Pigmen ini tergantung pada faktor seperti suhu, cahaya, atau hormon. Nah, sedangkan sel iridosit terdiri atas leukofor dan guanofor yang merupakan sel cermin untuk memantulkan warna di luar tubuhnya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga dipahami dan dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.